Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yaitu kelompok multimedia. Dan perusahaan kami bergerak di bidang penjualan bahan bangunan. Kini company profile kami yaitu CV Rezeki Lancar, nama perusahaan kami. Moto perusahaan kami adalah kepuasan konsumen merupakan prioritas dan komitmen kami. Jadi salah satu alasan berdirinya perusahaan adalah karena ingin memprioritaskan para pelanggan dan ingin terciptanya suatu kepuasan konsumen terhadap kualitas atau pelayanan dari perusahaan kami. Kelompok kami yaitu kelompok 1 terdiri dari 4 anggota kelompok, yaitu saya sendiri Nur Anggraini Munawaroh sebagai direktur utama pada perusahaan ini, dan yang kedua ada Firda Rahmayanti sebagai manajer umum, yang ketiga ada Anissa sebagai manajer pemasaran, dan yang ketiga ada Chandra Partogi Utama, dia sebagai manajer keuangan. Company profile kami yaitu tentang kami. Nama perusahaan kami adalah CV Rezeki Lancar. CV Rezeki Lancar adalah sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan dan kemudahan kepada setiap konsumen dalam memenuhi kebutuhan berbagai macam bahan material konstruksi. CV Rezeki Lancar secara total bergerak di bidang pemasaran material bahan bangunan yang berdiri pada tanggal 3 Agustus 2015 yang beralamat di Jalan Pondok Kelapa Raya nomor 7, Kota Jakarta Timur dengan kode pos 13450. Lanjut, filosofi kami. Visi perusahaan kami adalah menjadi perusahaan penyedia bahan material bangunan yang berkualitas dengan memberi solusi material bahan bangunan yang handal melalui produk inovatif dan ramah lingkungan tanpa melupakan kewajiban sosial masyarakat. Dan misi perusahaan kami yaitu menyediakan produk berkualitas yang ramah lingkungan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumen. Dan yang ketiga ada nilai. Di sini perusahaan kami menyediakan solusi yang menyeluruh kepada owner dalam penggunaan bahan bangunan. Lanjut. Di sini ada data barang. Dalam sebuah perusahaan tentunya ada data barang. Nama barang itu adalah produk yang toko CV Rezeki Lancar ini jual. Seperti ada bahan paku, batako, batu bata, dan bahan bangunan atau bahan material bangunan lainnya. Di sini nomor 1 ada paku rivet dengan kode barang KK001. Dan nama supplier di sini ada daftar nama supplier. Supplier ini adalah vendor atau perusahaan yang bekerja sama dengan kami dalam bidang ini. Misalkan perusahaan kami, toko kami menjual bahan material bangunan seperti paku. Kami tidak memproduksinya sendiri, jadi kami ambil dari perusahaan lain, yaitu paku rivet dari PT Sahabat Ana Group. Yang kedua ada paku kayu dari Maestro. Yang ketiga ada paku beton, yaitu PT Daya Cipta. Yang keempat ada batako dari PT Akasia. Yang kelima batu bata dari PT Horizon. Yang keenam ada asbes dari PT Putra Agung. Yang ketujuh ada semen dari Bangunan Mandiri. Yang kedelapan ada kayu dari PT Glugu Super. Dan yang kesembilan ada cat yaitu dari PT Ilham 77. Jadi semua barang yang ada di toko kami itu kami ambil dari supplier atau vendor kami. Kami bekerja sama dengan beberapa supplier yang mensuplai beberapa produk hasil pabriknya ke dalam perusahaan kami.
Untuk presentasi pada slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Firda Rahmayanti. Selanjutnya ada data persediaan. Di dalam data persediaan terdapat kolom kode barang, nama barang, persediaan awal, pembelian, persediaan untuk dijual, penjualan, persediaan akhir, dan jumlah. Dari kelima kolom yaitu persediaan awal, pembelian, persediaan untuk dijual, penjualan, dan persediaan akhir. Untuk satuan lusin menggunakan rumus unit dibagi 12, untuk satuan kodim menggunakan rumus unit dibagi 20, untuk satuan gross menggunakan rumus unit dibagi 144. Yang pertama tuh ada kode barang KK001, nama barangnya itu paku rivet, persediaan awal unitnya itu 150, lusinnya itu 12,5, kodenya itu 7,5, grossnya itu 1,42, HPP-nya itu 1000. Selanjutnya ada pembelian, unitnya itu 40, lusinnya itu 3,33, kodenya 2, grossnya itu 0,278. Selanjutnya ada persediaan untuk dijual. Untuk satuan unitnya itu menggunakan rumus unit pembelian sama dengan unit pembelian ditambah unit persediaan awal. Jadi untuk unit persediaan untuk dijual, unitnya itu 190, lusinya itu 15,83, kodenya itu 9,5, grossnya itu 1,319. Selanjutnya ada penjualan, unitnya itu 20, lusinya itu 1,667, kodenya itu 1, grossnya itu 0,139. Selanjutnya ada persediaan akhir. Untuk satuan unit, untuk satuan unitnya itu menggunakan rumus sama dengan unit persediaan untuk dijual, dikurang unit penjualan. Jadi unit persediaan akhirnya itu 170, lusinya itu 14,17, kodenya itu 8,5, grossnya itu 1,181. Jumlahnya itu 170. Untuk KK002, nama barangnya itu paku kayu, unit persediaan awal unitnya itu 150, lusinya itu 12,5, kodenya itu 7,5, grossnya itu 1,42, HPP-nya itu 2000. Untuk pembelian, unitnya itu 40, lusinya itu 3,33, kodenya itu 2, grossnya itu 0,278. Untuk persediaan untuk dijual, unitnya itu 150, lusinya itu 15,83, kodenya itu 9,5, grossnya itu 1,319. Untuk penjualan, unitnya itu 20, lusinya itu 1,667, kodenya itu 1, grossnya itu 0,139. Untuk persediaan akhir, unitnya itu 170, lusinya itu 14,17, kodenya itu 8,5, grossnya itu 1,181, jumlahnya itu 170. Yang ketiga, kode barangnya itu KK003, nama barangnya itu paku beton, unitnya itu persediaan awal unitnya itu 150, lusinya 12,5, kodenya 7,5, grossnya 1,42, HPP-nya itu 3000. Unitnya itu untuk pembelian, unitnya itu 40, lusinya itu 3,33, kodenya itu 2, grossnya itu 0,278. Untuk persediaan untuk dijual, unitnya itu 190, lusinya itu 15,83, kodenya itu 9,5, grossnya itu 1,319. Selanjutnya ada penjualan, unitnya itu 20, lusinya itu 1,667, kodenya itu 1, grossnya itu 0,139. Selanjutnya ada persediaan akhir, unitnya itu 170, lusinya itu 14,17, kodenya itu 8,5, grossnya itu 1,181, jumlahnya itu 170. 35,278. Selanjutnya untuk penjualan, unitnya itu 60, lusinya itu 5, kodenya itu 3, grossnya itu 0,417. Selanjutnya persediaan akhir, unitnya itu 520, lusinya itu 418,3, kodenya itu 251, grossnya itu 34,85, jumlahnya itu 520. Selanjutnya yang keenam, ada KK006, nama barangnya itu asbes. Persediaan awal unitnya itu 4.000, lusinya itu 333,3, kodenya itu 200, grossnya itu 27,78, HPP-nya itu 3000.
Untuk pembelian, unitnya itu 60, lusinya itu 5, kodinya itu 3, grossnya itu 0,417. Untuk persediaan untuk jual, unitnya itu 460, lusinya itu 338,3, kodinya itu 203, grossnya itu 28,194. Untuk penjualan, unitnya itu 40, lusinya itu 3,33, kodinya itu 2, grossnya itu 0,278. Untuk persediaan akhir, unitnya itu 420, lusinya itu 335, kodinya itu 201, grossnya itu 27,92 jumlahnya. Jadi jumlahnya itu 420. Selanjutnya yang ketujuh itu KK007. Nama barangnya itu semen, unitnya itu 5000, lusinya itu 416,67, kodinya itu 250, grossnya itu 34,72, HPP-nya itu 3000 untuk persediaan awal. Selanjutnya ada pembelian, unitnya itu 70, lusinya itu 5,83, kodinya itu 3,5, grossnya itu 0,486. Untuk persediaan untuk dijual, unitnya itu 570, lusinya itu 422,5, kodinya itu 254, grossnya itu 35,228. Selanjutnya ada penjualan, unitnya itu 50, lusinya itu 4,167, kodinya itu 2,5, grossnya itu 0,347. Untuk persediaan akhir, unitnya itu 520, lusinya itu 418,3, kodinya itu 251, grossnya itu 34,86, jumlahnya itu 520. Selanjutnya untuk kode barang yang keempat yaitu KK004, nama barangnya itu Batako. Persediaan awal unitnya itu 5000, lusinya itu 416,67, kodinya 250, grossnya 34,72, HPP 3000. Untuk pembelian unit 80, lusin 6,67, kodi 4, gross 0,556. Untuk persediaan untuk dijual, unit 5080, lusin 423,3, kodi 254, gross 35,278. Penjualan 60, lusin 5, kodi 3, gross 0,417. Untuk persediaan akhir, unit 5020, lusin 418,3, kodi 251, gross 34,86, jumlahnya 5020. Untuk kode barang yang kelima KK005, nama barang batu bata, unitnya itu 5000, untuk persediaan awal unit 5000, lusin 416,67, kodi 250, grossnya 34,72, HPP 3000. Untuk pembelian, unitnya 80, lusinya 6,67, kodinya 4, grossnya 0,556. Untuk persediaan untuk dijual, unitnya 5080, lusinnya 423,3, kodinya 254, grossnya 35,278. Untuk penjualan, unit 60, lusin 5, kodi 3, gross 0,417. Untuk persediaan akhir, unit 5020, lusin 418,3, kodinya 251, grossnya 34,86, jumlahnya 5020. Untuk kode barang yang keenam KK006, nama barangnya itu asbes, persediaan awal unit 4000, lusinnya 333,3, kodi 200, gross 27,78, HPP 3000. Pembelian unit 60, lusin 5, kodi 3, gross 0,416. Persediaan untuk dijual, unit 4060, lusinnya 338,3, kodinya 203, grossnya 28,197. Penjualan unit 40, lusin 3,33, kodi 2, grossnya 0,278. Untuk persediaan akhir, unitnya 4020, lusinnya 333,
kodinya 201, grossnya 27,92, jumlahnya 4020. Untuk kode barang yang ketujuh, KK007, nama barang semen, persediaan awal unit 5000, lusin 416,67, kodi 250, gross 34,7, HPP 3000. Untuk pembelian unit 70, lusin 5,83, kodinya itu 3,5, grossnya itu 0,486. Untuk persediaan untuk dijual, unit 5070, lusin 422,5, kodi 254, grossnya 35,28. Untuk penjualan unit 50, lusin 4,167, kodinya 2,5, grossnya 0,37. Untuk persediaan akhir unit 5020, lusinnya 418,3, kodinya 251, grossnya 34,86, jumlahnya 5020. Untuk kode barang yang ke-8, KK008, nama barangnya kayu, persediaan awal unit 2000, lusin 166,67, kodi 100, gross 13,89, HPP 3000. Unitnya itu untuk pembelian unitnya itu 50, lusinnya itu 4,717, kodinya itu 2,5, grossnya itu 0,347. Untuk persediaan untuk dijual unitnya itu 2050, lusinnya itu 170,83, kodinya itu 102,5, grossnya itu 14,236. Untuk penjualan unitnya itu 20, lusinnya itu 1,667, kodinya itu 1, grossnya itu 0,139. Untuk persediaan akhir unitnya itu 2030, lusinnya itu 116,2, kodinya itu 101,5, grossnya itu 14,1. Selanjutnya jumlahnya itu 2030. Selanjutnya KK009. Nah, barang tuh cat, persediaan awal unit 3000, lusin 250, kodi 150, gross 20,83, HPP 3000. Untuk pembelian unit 60, lusin 5, kodi 3, gross 0,417. Untuk persediaan untuk jual unit 3060, lusin 255, kodi 153, gross 21,250. Untuk penjualan unit 30, lusin 2,5, kodi 1,5, gross 0,28. Untuk persediaan akhir unit 3030, lusinnya 252,5, kodinya 151,5, grossnya 21,4. Jumlahnya 3030. Selanjutnya ada data penjualan. Di dalam data penjualan terdapat kolom tanggal, nama barang, unit, harga, jumlah harga, diskon HPP, ongkir, total potongan, bulan, total bayaran, dan profit. Untuk yang pertama itu tanggal 4 Januari tahun 2020, nama barangnya itu Paku Ripet, unitnya itu 20, harganya itu 200, jumlah harganya itu 4000. Untuk mendapatkan jumlah harga menggunakan rumus harga sama dengan harga dikali unit. Selanjutnya ada diskon 5%. Selanjutnya ada HPP. Untuk mendapatkan HPP menggunakan rumus if error. If is blank. Nama barangnya itu berarti Paku Ripet atau C5. Lalu koma, lalu tanda petik 2 kali, koma, VLOOKUP. Setelah itu ke persediaan, blok dari nama barang yang ada di persediaan sampai HPP persediaan awal. Setelah itu titik koma, lalu isi jumlah kolom yang dihitung dari nama barang persediaan sampai HPP persediaan awal. Berarti jumlah kolom jika dihitung itu ada 6 kolom, lalu tulis 6. Setelah itu titik koma, lalu false, lalu kurung tutup 2 kali, lalu titik koma, setelah itu petik 2 kali.
setelah itu bintang, setelah itu penjualan, lalu unit atau D5, setelah itu enter. Jadi setelah menggunakan rumus yang telah saya sebutkan tadi, total HPP-nya itu mendapatkan 1000, ongkirnya itu 5000, total potongannya itu 200. Untuk mendapatkan total potongan, menggunakan rumus jumlah harga dikali diskon, lalu mendapatkan total potongannya itu 200. Lalu bulannya itu bulan 1 atau bulan Januari, total bayarannya itu 8.800. Untuk mendapatkan total bayaran menggunakan rumus jumlah harga ditambah ongkir dikurang total potongan, lalu enter. Jadi total bayarannya itu mendapatkan 8.800. Lalu selanjutnya ada profit. Untuk mendapatkan profit menggunakan rumus if error, lalu sama dengan if error, lalu jumlah harga itu 4.000 dikurang HPP-nya 1.000 dikurang total potongan yaitu 200 ditambah ongkir yaitu 5.000, lalu koma, tanda petik 2, strip, tanda petik 2, lalu enter. Jadi profitnya itu mendapatkan 7.800. Selanjutnya yang kedua itu ada tanggal 5 Januari tahun 2020, nama barangnya itu paku kayu, unitnya itu 20, harganya itu 200, jumlah harganya itu 4.000, diskonnya itu 5%, HPP-nya itu 2.000, ongkirnya itu 5.000, total potongannya itu 200, bulannya itu bulan 1 atau bulan Januari, total bayarannya itu 8.800, profitnya itu 6.800. Untuk yang ketiga tanggal 6 Januari tahun 2020, nama barangnya itu paku beton, unitnya itu 20, harganya itu 250, jumlah harganya itu 5.000, diskonnya itu 5.000, HPP-nya itu 3.000, ongkirnya itu 5.000, total potongannya itu 250, bulannya itu bulan 1 atau bulan Januari, total bayarannya itu 9.750, profitnya itu 6.750. Untuk nomor yang keempat, tanggalnya 7 Januari 2020, nama barangnya itu Batako, unitnya itu 60, harganya itu 700, jumlah harganya itu 42.000, diskonnya itu 5.000, HPP-nya itu 3.000, ongkirnya itu 5.000, total potongannya itu 2.100, bulannya itu 1 atau bulan Januari, total bayarannya itu 44.900, profitnya itu 41.900. Selanjutnya yang kelima itu ada pada tanggal 8 Januari tahun 2020, nama barangnya itu batu bata, unitnya itu 60, harganya itu 1.000, jumlah harganya itu 60.000, diskonnya itu 5.000, HPP-nya itu 3.000, ongkirnya itu 5.000, total potongannya itu 3.000, bulannya itu bulan 1 atau bulan Januari, total bayarannya itu 62.000, profitnya itu 59.000. Selanjutnya untuk tanggal yang ke 6, 9 Januari 2020, nama barangnya itu asbes, unitnya itu 40, harganya itu 65.000, jumlah harganya itu 2.600.000, diskonnya itu 5%, HPP-nya itu 3.000, ongkirnya itu 5.000, total potongannya itu 130.000, bulannya itu 1, total bayarannya itu 2.475.000, profitnya itu 2.472.000.
Selanjutnya yang ke-7 itu tanggal 10 Januari 2020, nama barangnya itu semen, unitnya itu 50, harganya itu 70.000, jumlah barangnya itu 3.500.000, diskonnya itu 5.000, HPP-nya itu 3.000, ongkirnya itu 5.000, total potongannya itu 175.000, bulannya itu 1, total bayarannya itu 3.330.000, profitnya itu 3.327.000. Selanjutnya yang ke-8 tuh 11 Januari 2020, nama barangnya itu kayu, unitnya itu 20, harga barangnya itu 17.500, jumlah barangnya itu 350.000, diskonnya itu 5%, HPP-nya itu 3.000, ongkirnya itu 5.000, total potongannya itu 17.500, bulannya itu 1, total bayarannya itu 337.500, profitnya itu 334.500. Selanjutnya yang ke-9 tuh tanggal 12 Januari 2020, nama barangnya itu cat, unitnya itu 30, harganya itu 30.000, jumlah harganya itu 900.000, diskonnya itu 5%, HPP-nya itu 3.000, ongkirnya itu 5.000, total potongannya itu 45.000, bulannya itu 1, total bayarannya itu 860.000, profitnya itu 857.000. Selanjutnya ada data pembelian. Di dalam data pembelian terdapat kolom kode barang, nama supplier, unit, total harga, dan HPP. Untuk kode barang yang pertama itu KK001, nama barangnya itu Paku Rivet, nama suppliernya itu PT Sahabat Ana Group. Unitnya itu 40, total harganya itu 150.000. Untuk mendapatkan total harga menggunakan rumus sama dengan sum. Lalu di persediaan yaitu unit persediaan awal dikali HPP, lalu enter. Selanjutnya ada HPP. Untuk mendapatkan HPP ini menggunakan rumus sama dengan if, lalu iseror, lalu round up, lalu total harga dibagi unit, lalu koma, lalu strip 3, lalu kurung tutup, koma, 0, kurung tutup, lalu round up, lalu total harga dibagi unit, lalu koma, lalu strip 3, lalu kurung tutup, lalu enter. Jadi HPP-nya itu mendapatkan 4.000. Selanjutnya yang kedua itu kode barang KK002, nama barang itu paku kayu, nama suppliernya itu Maestro, unitnya itu 40, total harganya itu 300.000, harga HPP-nya itu 8.000. Kode barang yang ketiga itu KK003, nama barangnya itu paku beton, nama suppliernya itu PT Daya Cipta, unitnya itu 40, total harganya itu 450.000, HPP-nya itu 12.000. Kode barang yang keempat itu KK004, nama barangnya itu Batako, nama suppliernya itu PT Akasia, unitnya itu 80, total harganya itu 15 juta, HPP-nya itu 188.000. Kode barang yang kelima itu KK005, nama barangnya itu Batu Bata, nama suppliernya itu PT Horizon, unitnya itu 80, total harganya itu 15 juta, HPP-nya itu 188.000. Kode barang yang keenam itu KK006, nama barangnya itu Asbes, nama suppliernya itu PT Putra Agung, unitnya itu 60, total harganya itu 12 juta, HPP-nya itu 200.000. Selanjutnya kode barang yang ke-7 itu KK007, nama barangnya itu semen, nama suppliernya itu PT Bangun Mandiri, unitnya itu 70, total harganya itu 15 juta, HPP-nya itu 215.000. Untuk kode barang yang ke-8 itu KK008, nama barangnya itu kayu, nama suppliernya itu PT Glugu Super, unitnya itu 50, total harganya itu 6 juta, HPP-nya itu 120.000. Untuk kode barang yang ke-9 itu KK009, nama barangnya itu cat, nama suppliernya itu PT Ilham 77, unitnya itu 60, total harganya itu 9 juta, HPP-nya itu 150.000. Baik, selanjutnya ada data pengambilan yang dimana ini adalah pengambilan tetap setiap per bulannya yang diambil pada setiap tanggal 1 untuk pengeluaran gaji karyawan berjumlah 2.500.000.
Setelah ini ada diagram penjual. Di penjualan, di sini kita bisa lihat ada pivot dan grafik pengolahan data toko, yang dimana dimaksud pivot ini untuk mencari, lebih gampangnya kita mencari setiap produk-produk kita. Di sini bisa kita lihat, saya contohin satunya dari Asbes dengan harga 65.000, didiskon 0,05%, dengan HPP pembelian kita 3.000. Untuk ongkir kita cukup murah, di harga Rp5.000, dan potongan ini didapat dari harga diskon dari harga total keseluruhan di sum profit ini. Untuk sum profit ini dihitung dari sum of harga ditambah ongkir dikurangi diskon dengan jumlah yang ada di persediaan kita di bulan ini dari Asbes. Di sini kita bisa lihat ada semen penjualan tertinggi untuk bulan ini untuk mencapai 35 juta ya, dan disusul oleh Asbes yang dinilai 25 juta. Untuk harga yang lain mungkin segini karena emang harganya cukup murah, dan ini yang paling mahal di antara lain-lainnya, semen dan Asbes. Oke, ini terakhir dari data-data di Excel kami. Dan ini ada kesimpulan. CV Rezeki Lancar merupakan salah satu bisnis bahan bangunan yang ada di Jakarta dengan segmentasi kelas menengah. CV Rezeki Lancar memiliki lebih dari 1.000 produk yang dijual dan merupakan produk yang sering dibutuhkan oleh konsumen. Tujuan dari CV Rezeki Lancar sendiri selain meningkatkan pendapatan adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam berbelanja bahan bangunan, khususnya bahan bangunan renovasi serta memberikan harga yang terjangkau kepada seluruh masyarakat. Terima kasih untuk presentasi kami kali ini. Semoga membantu untuk yang ingin mengetahui pengelolaan data toko. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.